Oke, halo guys, welcome back to my channel. Aku Jimmy Kristanto dan hari ini kontennya cukup spesial karena kita bakalan bahas tentang analog. Tapi nggak kayak biasanya, kita bakalan cakup basic-basic dari analog. Makanya nama konten ini adalah Analog 101. Dan aku bikin konten ini karena banyak dari kalian yang request untuk bikin konten dasar analog atau Analog 101. Jadi aku bikin sekarang. Dan sekalian aku mikir aku jadiin series kalian. Nama seriesnya adalah Basics. Dan isinya nanti bakalan tentang aku pertama kali nyobain something. Entah itu menggambar, entah itu nulis, entah itu I don't know, semuanya. Karena aku yakin ketika semua orang belajar itu mulai dari nol, mulai dari dasarnya dulu sebelum jadi profesional kayak gitu. Dan mungkin ada dari kalian yang penasaran, gimana sih ceritanya kok bisa aku terjun ke dunia analog, mungkin tertarik nyobain, atau kalian penasaran kenapa sih analog yang jadul, yang lawas itu bisa booming lagi sekarang. Kalian bisa cek di kontenku yang satu ini, aku udah pernah bahas, karena langsung klik aja. Di Analog 101 Basics ini aku bakalan jelasin ke kalian beberapa hal yang perlu kalian tahu sebelum kalian nyebur ke dunia peranalogan. So, I'll you know in advance. Yang pertama adalah understanding film. Jadi aku bakalan ceritain ke kalian apa aja film yang ada dan public knowledge of film. Lalu yang kedua adalah analog cameras. Jadi isinya bakalan tentang apa aja sih kamera-kamera analog yang ada di pasaran sekarang dan bedanya apa aja. Yang ketiga adalah lenses. Aku bakal ajarin ke kalian cara baca lensa yang ada di kamera analog kalian, atau di digital pun sebenarnya prinsipnya sama. Yang keempat adalah how to for first timer, dan yang kelima adalah frequently asked question, atau aku bakal Q&A singkat tentang analog. Oke, so let's get started. Aku bakalan kasih timestamps di deskripsi di bawah karena aku tahu mungkin beberapa dari kita ada yang butuh cepat gitu ya tentang suatu hal tertentu. I understand you, and kalian bisa langsung aja cari apa yang kalian butuhin di deskripsi di bawah. Atau kalian yang mau follow along dan nyantai-nyantai aja, boleh banget. Film itu apa sih? Apa sih film itu? Itu film sih apa? Masih bisa juga. Itu film siapa? Seperti yang mungkin teman-teman tahu, kalau mau motret pakai kamera analog perlu yang namanya film, atau yang biasa disebut raw film. Nah, bentuknya seperti ini. Buat kalian yang mungkin penasaran, kok bisa dari yang tabung dengan klise, kok bisa jadi gambar JPEG? Nah, aku bakal jelasin ke kalian sesimpel mungkin, nggak ribet-ribet. So, jadi ketika kita motret, ya kan, misal ini, ketika kita motret, kalau aku mau di hadapanku sekarang ada botol minum, ya kan? Ini aku jepret, klik. Nah, botol minum ini terekspos dengan cahaya dan itu akan terproyeksikan masuk ke dalam kamera dan mengenai film yang aku udah load ke dalam sini, yang udah aku masukin ke dalam sini. Jadi dia akan terproyeksikan dan akan membekas, akan mengenai cairan silver haliday. Nah, itu cairan yang peka terhadap cahaya. Singkatnya seperti itu. Nah, setelah itu akan berlanjut terus-menerus. Nah, ini frame-nya ada 36 foto, artinya kita jepret terus sampai 36 dan sampai habis. Itu kita gulung kembali dan kita cuci, atau biasanya disebut develop. Setelah di-develop dengan chemical, kristal tersebut siap untuk di-scan. Nah, di-scan itu gunanya untuk merubah dari yang dia aslinya adalah kristal negatif menjadi positif yang berwarna. Nah, setelah itu kita tinggal import aja deh ke HP atau ke laptop, PC,
anything dalam bentuk JPEG. Kita bisa upload ke Instagram, kita masukin ke galeri HP, something like that. Untuk berikutnya adalah jenis film. Nah, jenis filmnya ini ada macam-macam nih. Untuk brand yang terkenal di Indo atau mungkin seluruh dunia ya, itu adalah dari Kodak dan Fuji. Mungkin kalian juga sering dengar. Lalu ada juga Ilford, Lomography, dan mungkin yang agak jarang itu ada Sinstel dan Alpha Vista. Atau mungkin ada yang lain yang mungkin langka, kalian bisa komen di bawah. Lalu ada juga film positif. Nah, film positif ini cenderung mahal dan mungkin langka ya, karena nggak banyak fotografer yang motret pakai film positif. Selain itu nggak saranin juga buat pemula, karena dia sangat susah, dia nggak mentoleransi kesalahan sedikit pun. Jadi ngesettingnya untuk exposure-nya itu harus benar-benar pas. Jadi cukup susah. Nah, biar lebih jelas lagi, aku langsung tunjukin aja sama filmnya. Jadi dari film itu ada beberapa part gitu ya. Yang pertama, part paling penting adalah ini adalah klisenya. Ini bisa kalian tarik, bisa kalian gulung. Nah, tapi hati-hati jangan sampai hilang, karena mencungkilnya itu cukup susah di filmnya ya. Terus yang berikutnya ini ada brand ya, brand dan namanya itu bisa juga ada ASA-nya. Ini Kodak Pro Image 100 ini adalah ASA atau ISO. Kemudian di bagian atas ini ada yang namanya DX Code. DX Code ini berfungsi untuk di kamera yang biasanya pocket. Dia bakal langsung bisa baca ISO-nya berapa. Jadi yang patternnya seperti ini itu artinya ISO 100. Dan juga ada beberapa yang lain ISO 200, 400, patternnya akan berbeda juga kayak gitu. Lalu di sini kita juga bisa lihat ada tulisannya 135/36, artinya 135 adalah format film ya. Jadi format 135 mili. Yang kedua adalah 36 mili adalah exposure-nya atau frame yang bisa kita jepret. Lalu di bagian atas ini ada seperti rewinder. Jadi yang aku praktekin tadi, kita bisa masukin kembali filmnya setelah kita tarik. Oh ya, dan yang terakhir ini juga cukup penting. Ini ada lubang-lubang di sini kan, kelihatan ya. Itu gunanya adalah untuk dimasukin ke dalam gerigi-gerigi yang ada di dalam kameranya. Entah itu kamera pocket atau kamera yang gede, itu sama aja ada. Ya, kayak gitu. Next up, the most important thing yang kalian butuhin sebelum motret adalah kameranya. Mungkin beberapa dari kalian udah ada yang punya kamera analog atau ada juga yang belum punya. Nah, ini aku bakal jelasin dikit-dikit. Jadi paling nggak yang belum punya jadi tahu dikit, ya kan? Correct me if I'm wrong. Kamera analog ada 7 jenisnya untuk foto aja ya. Yang pertama ada disposable, lalu point and shoot, rangefinder, SLR, TLR, medium format, dan large format. Nah, biar nggak terlalu intermediate, aku bakal jelasin 2 aja sesuai dengan polling yang aku udah pernah share sekitar beberapa minggu yang lalu. Itu banyak dari kalian yang punya kamera analog, itu kalau nggak point and shoot, itu SLR. Nah, jadi aku udah ada point and shoot Canon Prima S, dan ini SLR Nicomat FT2. Dan memang dua ini itu adalah kamera yang banyak di pasaran, cukup umum dan disarankan buat pemula. Nah, kita langsung aja hands on untuk kamera point and shoot. This one, ini adalah kamera point and shoot Canon Prima S. It's very compact, very simple. Aku bakal jelasin ke kalian. Kira-kira dari kamera pocket pada umumnya, fitur-fiturnya adalah seperti ini. Yang pertama adalah di sini. Ini ada yang namanya shutter button, yaitu tombol yang kita tekan waktu mau jepret. Nah, kayak gitu. Dan di bagian sini sebelahnya itu ada huruf S, itu film counter.
Jadi dia bakal berubah ketika kita udah menjepret. Lalu ketika kita udah jepret sekali, nah dia bakal berubah menjadi 1. Terus kita jepret, berubah jadi 2, dan seterusnya sampai 36 atau sampai filmnya habis. Lalu yang kedua, lens cover. Nah, di bagian depan ini lensanya bisa dibuka tutup. Cukup berguna untuk melindungi lensanya dari debu atau mungkin gesekan. Jadi kalau nggak dipakai tinggal ditutup, kalau mau jepret tinggal dibuka kembali. Lalu di bagian bawahnya ini ada asa dial. Nah, asa dial ini bisa di mana-mana ya, bisa di samping, bisa di atas, macam-macam. Cuman kalau yang di Canon 5S ini di bagian bawah. Nah, ini ada tulisannya ISO 100, 200 yang sebelah sini. Lalu ini ada ISO 400. Nah, kita tinggal sesuaiin aja. Kalau kita pakai ProImage 100, ya kita taruh di 100 gitu. Atau kita pakai Ultramax 400 tapi kita mau overexpose, ya kita tinggal setting ini di 100-200. Jadi nanti dia bakal lebih terang kayak gitu. Lalu di sebelahnya ini ada semacam switch dan ada logo rewind gitu. Nah, ini berguna ketika kita mau rewind filmnya. Jadi kita udah jepret sampai filmnya habis, kita tinggal tarik aja di switchnya. Nah, itu nanti dia bakal langsung auto. Nah, ini karena kamera auto, dia bakal langsung auto rewind. Jadi akan masuk kembali ke dalam kanisternya. Itu yang aku jelasin tadi. Nanti ketika filmnya udah masuk, tinggal kita ambil dan kita develop dan scan kayak gitu. And then di sebelahnya lagi, di seberangnya, ini ada tempat baterai. Tempat baterai ini biasanya sih pakai baterai AA ya. AA, ini ada 2 biji. Nah, itu tadi udah bagian atasnya, lalu bagian depan, lalu bagian bawah. Lalu sekarang kita ke bagian belakangnya ya. Bagian belakang kita bisa lihat ada semacam lubang tapi ada plastiknya. Ini kita bisa lihat film apa yang kita lagi load gitu. Tapi nggak semuanya punya ini, jadi memudahkan ketika kita udah jepret terus kita tinggal gitu, misalnya di dalam dry cabinet, terus kita mau jepret lagi, pakai film apa ya waktu itu? Kita tinggal lihat, oh ada. Terus yang ini adalah viewfinder. Gunanya untuk mengintip kira-kira frame yang akan kita jepret itu jadinya seperti apa. Nah, kalau kayak gini harusnya sudah sangat menggambarkan ya, karena cukup dekat ya, karena nggak seperti rangefinder, karena rangefinder itu biasanya agak berbeda. Dan juga ini bagian yang paling penting, di bagian belakang sini itu ada semacam pintu, namanya backdoor. Kita bisa buka dengan cara ini, ada semacam switch, ditarik ke bawah. Nah, bisa kita buka seperti ini. Ini penampakan dari backdoornya. Yang perlu kita lakukan itu kita masukin filmnya ke dalam sini. Nanti ini kita buka, masukin ke sini. Nanti aku bakal praktekin cara nge-load film. Buat kalian yang mungkin nggak tahu, itu bakal penting banget. Buat pemula biasanya salahnya di situ. Ya, that's it. Itu untuk kamera point and shoot yang auto. So, next up kita punya SLR. This one is Nikkomat FT2. Kita mulai dari atas dulu, sama kayak tadi yang point and shoot. Di sini dia punya yang namanya advance atau kokang, biasanya disebut kayak gini. Nah, ini gunanya untuk meng-advance filmnya, untuk menggeser filmnya. Setelah kita udah selesai jepret, kita bisa lanjutin lagi, geser lagi filmnya, kita jepret lagi, geser, jepret lagi, gitu. Kemudian sama di sini ada yang namanya film counter, sama. Ini kelihatan ada huruf S, ada juga 0, 1, 2, 3, 4. Itu menunjukkan ada di frame berapa kita. Terus bedanya di sini dia punya ini, kalau dipencet ini untuk aperture check. Kalau kita punya lensa dengan aperture itu bukaan. Ada aperture 1,4, ada 2,8, 4, 8. Nah, kalau kita set di 8, terus kita mau cek seberapa terangnya, itu bisa kita pencet ini.
Jadi itu membantu kalau misalnya ada dari kalian yang dari digital mau nyoba analog dan mau lihat apakah exposure-nya aman, tuh bisa dipencet ini. Lalu ini ada yang namanya hot shoe. Kebanyakan biasanya untuk flash eksternal. Dan di sini ada rewinder ya. Kalau yang tadi auto tinggal pencet, yang ini manual. Kita harus rewind. Secara manual kita muter kayak gini. Tapi sebelumnya kita harus pencet yang di bawah sini. Pencet, lalu tinggal diputar. Nah itu untuk membalikan filmnya ke dalam kanister. Untuk beberapa SLR dia punya yang namanya light meter. Kalau di sini kita bisa lihat di sini light meternya dia harus berada di tengah untuk exposure-nya bisa pas. Jadi kalau misalnya jarumnya bergerak ke kiri berarti dia ada exposure. Kalau ke kanan berarti dia over exposure. Lalu di bagian atas sudah, kita langsung move on ke bagian depan. Ini ada logo Nikomat dan ada slot lensa. Lalu ini ada timer. Kita tinggal advance saja filmnya, terus kita tarik ini, terus kita jepret. Nah dia bakal bergerak. Kalau full harusnya itu 10 detik, tapi ini aku tadi setengah, jadi sekitar 5 detik kayak gitu. Terus ada juga lens ejector. Ini kalau misalnya mau ngelepas lensa, ini tinggal dipencet, terus nanti lensanya diputar. Oke, lalu bagian depan sudah, kita ke bagian bawah. Ini tadi rewind button yang harus dipencet dulu sebelum kita merewind filmnya. Terus di sini ini ada screw button, biasanya untuk bisa dipasang di tripod. Lalu yang ini ada short baterai. Nah short baterainya kalau di SLR ini kebanyakan dia pakai baterai kecil, jadi kayak baterai jam gitu. Ini bukanya biasanya pakai koin. Nah, koinku di mana? Koin. Nah ini hex tipis-tipis. Kalau misalnya mau pakai kamera analog perlu bawa koin 1000 ya. Ini untuk buka filmnya, buka tempat baterai. Nah ini udah ada baterainya, baterai LR44 kalau misalnya mau cari gitu. Di bagian bawah sudah. Nah sekarang kita ke bagian belakang. Bagian belakang ini sama, kita punya backdoor yang bisa dibuka. Kalau di FT2 itu di sini kita tarik. Sama, kita tinggal masukin aja filmnya kayak gini, filmnya, terus kita tarik flisenya masuk ke dalam sini seperti itu. Terus setelah udah masuk kita advance dan ready to go. Untuk lengkapnya aku bakalan jelasin di how to nanti, oke? Dan kalau kalian misalnya ada pertanyaan tentang mungkin Nikon FT2 atau SLR umumnya yang mungkin SLR kalian berbeda, boleh langsung tanya aja di comment section di bawah. Nah, karena ini bodinya nih nggak lengkap kalau nggak pakai lensa. Nih, aku punya lensa 50mm f1.4 dari Nikon, jadi kompatibel untuk di Nikomat FT2 ini. Kita tinggal samain aja. Ini ada semacam tanduk gitu ya. Ini ada lubang tengahnya, kita pasin dengan ini ya. Nah kayak gini kita pasin dan kita putar sampai bunyi ceklek kayak gitu tadi. Yang kita geser sampai F nya itu kedetek semuanya. Nah, cara pasang lensanya kayak gitu, dan aku akan kasih introduction for reading lens. Reading lens itu sangat simple, sangat mudah sebenarnya. Itu kita tinggal baca aja. Di sini ada tulisan 50mm 1,4. Artinya adalah lensa ini punya jarak tangkapnya itu 50mm. Nah, sama kayak mata manusia. Jadi sama kayak ketika kita ngelihat sekarang. Nah beda dengan lensa yang digitnya lebih ke bawah atau lebih ke atas. Jadi misal ada lensa 18mm, itu termasuk lensa wide, dia lebih wide lagi. Kalau kalian misalnya tahu fish eye, nah itu mirip seperti itu. Jadi bakal ada distorsi di pinggir-pinggirnya ini.
tapi dia bakal mencakup lebih banyak ruang gitu, lebih wide, lebih luas yang bisa ditangkap. Kalau yang dijinya di atas 50 mili itu ada 70 mili atau 100 mili. Dia itu disebut lensa tele. Itu biasanya untuk ngefoto burung atau ngefoto objek yang cukup jauh, dan juga dia punya efek objek yang jauh itu bisa terasa dekat kayak gitu. Nah, ini aku kasih kalian diagram yang memberikan perbedaan dari lensa yang wide sampai lensa yang tele. Lensa yang 10 mili, 18 mili sampai lensa yang 100 mili. Itu bedanya seperti apa sih? Ini penting banget buat kalian yang mau belajar fotografi baik analog maupun digital. Dan juga ada juga kan tadi 1,4. Ini kan 1 banding 1,4. Kita langsung baca 1,4-nya aja. Itu 1,4 intinya semakin kecil, ada yang 1,2, ada yang 0,95. Semakin kecil berarti semakin bokeh. Kalau semakin besar, dia semakin tidak bokeh dan semakin fokusnya semakin banyak, semakin merata. Ya, seperti itu untuk cara baca lensa. Oke, untuk yang pertama ini, aku bakal nunjukin ke kalian cara ngeload film yang baik dan benar. Oke, caranya gampang banget. Step pertama adalah kita buka backdoornya dulu. Lalu kita ambil filmnya dan kita masukin aja ke slot filmnya. Setelah itu kita tinggal tarik lidah filmnya dan masukin ke gerigi-gerigi yang ada di ruang film. Jangan lupa untuk tutup backdoornya. Di sini kita juga bisa intip untuk merek filmnya karena ada jendelanya yang dari plastik. Dan kita tinggal jepret aja deh sampai 2 kali. Setelah itu bisa langsung motret. Buat ngeluarinnya, kita perlu dorong switch tombol rewind yang ada di bagian bawah dari kamera ini. Nah, ini dia. Setelah kita dorong switchnya, kita bakal dengar suara rewind. Dia bakal otomatis nge-rewind balik film yang udah kita jepret. Nah, tinggal kita buka deh penutupnya pakai cara yang tadi. Kita ambil filmnya, masukin ke dalam tub biar kejaga suhunya, dan tinggal cuci deh. As for the second one, yaitu SLR, cara ngeloadnya juga mirip-mirip, tapi tetap ada bedanya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuka backdoornya, yaitu dengan cara menarik tuas yang ada di bawah ini, and it will pop up. Nah, di sini bedanya kita harus tarik tuas yang ada di kiri ini ke arah atas, baru kita bisa masukin filmnya. Dan jangan lupa ya guys, ini filmnya harus kita masukkan secara terbalik. Setelah masuk, bisa tutup kembali tuasnya, tarik lidah filmnya, dan kita pasin ke gerigi-gerigi yang ada. Ujung dari lidahnya harus kita masukin juga ke lubang yang ada di sebelah kanan. Hati-hati, pelan-pelan aja. Next, setelah masuk, kita tinggal advance filmnya atau biasa juga disebut kokang. Nah, ketika dia udah ngelilit, itu udah aman guys. Langsung aja kita tutup backdoornya dan jepret 2 kali. Selesai deh. Setelah filmnya udah habis, kita pencet tombol rewind lagi nih. Nah, bedanya dengan kamera pocket yang tadi, ini manual. Jadi kita perlu untuk putar secara manual juga, secara jarum jam ya. Kita putar terus sampai ada bunyi klip. Nah, itu tandanya filmnya udah lepas. Kalau udah gitu, kita buka lagi untuk penutupnya atau backdoor. Ambil filmnya, selesai deh. Gampang kan? Masukin ke dalam tub juga buat lebih aman. Nanti langsung di develop dan scan ke lab favorit terdekat di kota kalian. Okay, and finally we come to the last segment of this video. It's frequently asked questions. Pertanyaan pertama, boleh nggak sih pakai flash untuk motret di outdoor? Jawabannya boleh. Karena banyak banget fotografer profesional itu pakai flash di outdoor. Tinggal dia set up gitu waktu siang-siang, terus dia pakai flash
dan hasilnya keren banget. Mungkin ngasilin hasil yang cukup berbeda, tapi aku suka dia fashion style banget. Tapi kalau misalnya kita mau motor jodor dan flashnya kita taruh di atas ini, jadi seperti ini, dan langsung direct ke objek, itu menurutku unnecessary. Karena di outdoor itu cahaya udah cukup sekali. Kita punya sumber cahaya yang sangat oke, yang udah luar biasa, yaitu adalah matahari itu sendiri. Makanya aku selalu saranin ketika kita motret pakai film, lebih baik di pagi hari atau sore hari waktu golden hour. Yang kedua, kalau film aku blank. Kenapa ya? Kalau blank ini kita bisa lihat dari keseluruhan klisenya. Kalau misalnya seluruh klise itu blank, itu berarti kita kurang pas dalam masukkan ke dalam kameranya. Entah itu tidak terload sampai nggak muter, jadi kita nggak jepret apa-apa, kita jepret itu nggak kena filmnya. Jadi filmnya tetap ada di kanister. Lalu kedua, kalau misalnya dari keseluruhan klisenya itu cuma 1 atau 2, 3 beberapa aja, itu berarti waktu kita jepret itu kondisinya sangat gelap, atau mungkin kita lupa buka tutup lensanya, jadi gelap dan jadi blank kayak gitu. Itu bisa terjadi. Yang ketiga, film yang paling bagus apa ya? Oke. Ini kalau kebanyakan dari fotografer itu sukanya biasanya mereka condong ke Portra atau Pro 400H. Nah, tapi kalau aku sendiri suka dari dua itu. Maka warnanya ke skin tone itu juga bagus banget, warnanya pastel, juga highlight shadownya halus, oke banget. Tapi kalau aku sendiri, aku belum pernah coba. Dari semua roll yang udah pernah aku coba, aku sukanya itu Fujicolor C200. Karena meskipun dia film consumer, film yang cenderung murah dikategorikannya, tapi hasilnya itu nggak kayak consumer. Hasilnya cukup profesional, grainnya halus, highlight shadownya juga tidak terlalu keras. Itu cukup bagus untuk film dengan harga 100 ribuan. Tapi juga barusan aku cobain film Lomography 400. Itu dia punya kontras dan saturasi yang tinggi, jadi warnanya keluar semua. Aku juga suka banget hasilnya. Jadi dari dua option itu kalian bisa coba. Kalau Lomography tapi agak mahal, 175.000. Jadi kalian bisa coba yang Fujicolor C200. Yang keempat, nyimpan film di freezer apakah aman? Jawabannya aman, guys. Pertanyaan ini udah ditanyain ke aku berkali-kali dan aku udah jawab juga berkali-kali. Dan aku pernah singgung juga di beberapa kontenku, 2 konten kayaknya. Ini konten yang ketiga. Jawabannya aman, guys. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah masukin filmnya ke dalam tote yang udah kalian dapat waktu beli dan masukin ke dalam kontainer. Bisa Tupperware atau wadah plastik yang tertutup rapat, kedap gitu ya. Lalu kalian masukkan ke dalam freezer. Itu nanti kalian simpan lama itu nggak apa-apa, berbulan-bulan atau sampai hampir-hampir expired itu nggak apa-apa. Jadi kalau kalian mau pakai, kalian tinggal keluarin, taruh ke dalam suhu ruangan selama 10-12 jam. Dan setelah itu baru kalian masukkan ke dalam kamera. Kalau aku sendiri biasanya sehari sebelumnya, jadi malamnya gitu aku keluarin, lalu besok paginya aku load ke dalam kamera dan aku jepret. Dan selama ini ya, gak ada masalah sama sekali. Aku motret, terus aku develop, hasilnya nggak fog, nggak ada green atau color cast macam-macam, itu nggak ada sama sekali. Jadi aman, guys. Bahkan Kodak sendiri pun, Kodak official merekomendasikan untuk film itu di store di suhu freezer kayak gitu. Yang kelima, kamera yang cocok untuk pemula itu apa sih? Oke, dari aku ada dua macam ya. Antara ini pemula yang mau for fun, mau coba-coba aja, mau jepret for fun, atau pemula yang mau serius belajar fotografi gitu ya. Nah, kalau yang mau for fun, itu kalian bisa pakai kamera disposable kayak gini. Ini kamera yang no brainer banget, kita tinggal jepret aja, itu langsung jadi dan nggak mungkin ada yang jelek gitu ya. Paling nggak, pokoknya pasti terlihat hasilnya. Lalu juga bisa pakai point and shoot, itu juga bisa yang auto atau yang manual. Itu fine banget. Kalian bisa tahu dan merasakan jepret pakai film, mulai dari yang simpel-simpel dulu, dan juga bisa lihat hasilnya itu grainnya kayak gimana, terus warnanya kayak gimana,
oh bagus ya gitu. Jadi warna dari film itu kalian bisa menikmati terlebih dahulu. Lalu mungkin nanti setelah itu bisa tertarik beli kamera yang macam-macam. Yang kedua adalah pemula yang mau belajar fotografi gitu ya. Itu aku saranin langsung beli aja SLR. Nah SLR kayak yang tadi ini Nikomat FT2 atau FTN atau bisa dari brand Pentax itu Pentax K1000 atau Minolta X700 atau Canon AX1. Itu semua sangat oke untuk pemula. Kalian bisa banyak belajar dari itu, bisa belajar shutter speed, bisa belajar aperture, bisa belajar ngatur ISO dan komposisi macam-macam. Juga malah bisa belajar double exposure yang lebih advance. Itu fitur-fiturnya ada semua dan hasilnya pasti lebih tajam, lebih bagus dari yang disposable atau yang point and shoot. So that's it. Sebenarnya pertanyaan tuh masih banyak banget, tapi itu tadi 5 pertanyaan yang paling sering ditanyain ke aku. Jadi udah aku rangkumin 5 itu aja. Dan kalau misalnya ada dari kalian yang mungkin masih penasaran, banyak hal yang kalian mau tanyain, boleh aja langsung komen di bawah. I'm open for any questions and I'll answer to every single comment. Selama ini aku selalu usahain untuk bales satu-satu setiap komennya, gak ada yang terlewat. Jadi jangan sungkan buat tanya. Siapa tahu mungkin kalau ada komen dari kalian yang sangat menarik, sangat rame, banyak yang like, komen, terus rame banget, aku bisa bikinin konten sendiri. So, yeah. Until next time, see ya.